gitu ya sulit lah Bang. Nah itu dia Bang Arum, benar. Maka tadi Bang Arum saya bilang di lembaga Alkitab Indonesia. Kalau saya sih Bang, kalau saya mah sudah mengakui bahwa banyak di Alkitab itu yang memang mengambil literasi penerjemahannya dari ayat-ayat Al-Quran. Saya udah akuin itu kan, saya paham itu. Makanya kalau untuk saat ini jemaat-jemaat yang hanya datang minggu terus mendengarkan firman Tuhan, 2 firman atau 3 firman habis itu pulang, ya mau gimana, dibahas pun iya. Ini jaringan kali Bang Arum ya, putus-putus tadi. Ya, kemute. Iya itu dia Bang. Itu kemute itu. Kemute. Iya. Itu dia Bang Arum, kenyataan yang sudah kita hadapi bersama ya. Jadi itulah kenyataannya, kami hadir ya, Braploget sebagaimana juga gerunda kami gitu ya Bang Suma. Itu juga selalu menggaungkan adanya kata-kata Allah di dalam Bible itu kan. Andai saja hal itu tidak terjadi, saya pikir nggak sedahsyat ini perdiskusian untuk kita buka-buka komal gitu kan Bang Arum. Mungkin di dalam benak Pak Arum juga ya, waktu masih apa namanya, tidak kepada jati diri yang istilahnya untuk supaya tidak ada indikasi untuk melemahkan jemaat-jemaat ya terkait keimanannya. Artinya begini Pak Arum, mungkin juga Pak Arum kalau mendengar Bang Suma sebelumnya gitu kan sampai kaget dalam ini Bang Iya. Tera ya. Jangankan Bang Tera mau bernarasi seperti apapun, saya pernah buat gebrakan. Awal saya dinapihkan menjadi pendeta di November kemarin, saya sudah bilang di meja itu sama mereka, saya udah bilang, kalau kita memang disebut pengikut Yesus Kristus, kenapa kita nggak buang di mana Paulus ini nggak pernah menerima firman dari Bapak? Kita buang surat-surat Paulus ini, kita pakai pengajaran-pengajaran Yesus saja gitu. Itu sudah pernah saya gaungkan itu Bang, karena memang nggak make sense gitu loh. Pernah saya gaungkan itu karena memang nggak make sense, karena Alkitab itu mengulas tentang firman. Firman itu hanya datang dari Bapa kepada Yesus, bukan datang kepada Paulus. Jadi kalau mau kita disebut pengikut Yesus Kristus, pakai pengajarannya aja, bang, surat-surat Paulusnya. Itu yang saya Iya. cuman kan Iya betul Bang Arum. Ini juga sering menjadi polemik dalam perdiskusian ya, ketika kita mengkomparasi gitu ya, terkait apa yang diajarkan Yesus. Seperti misalnya yang sangat fundamental tuh, kalau Yesus ini kan utusan untuk Bani Israel kepada domba yang sesat gitu kan. Artinya khususan untuk lingkup Bani Israel ya kan. Kemudian ada Paulus yang sampai mengabadikan Yesus namanya sebagai Tuhan di 1 Korintus 8 nomor 6. Ini saya pikir perbedaan yang sangat signifikan. Artinya tidak konsisten ya apa yang diajarkan Yesus yang sangat jelas itu untuk mengenal Tuhan itu kan satu-satunya yang esa gitu. Kemudian Paulus dalam suratnya 1 Korintus 8 nomor 6 dia menyatakan di situ ada Allah dan Yesus Tuhan gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari original teksnya juga bukan Tuhan, tapi Tuhan di situ kan Bang Arorme. Tapi karena tertulis seperti Tuhan, Tuhan ya udah. Ini yang kadang-kadang saya sering ya saya bawa, saya komparasi. Lalu saya bertanya Bang Aron seperti ini. Sebenarnya ada nggak sih validasi Yesus kepada Paulus ini menyatakan dirinya aku Tuhan sampai diabadikan nama Yesus tersebut? Tapi nggak ada juga kan Bang Aron. Tetapi pemikiran apologet Kristen, kerangka berpikirnya pasti larinya ke Damsyik tuh. Perjalanan Paulus ke Damsyik melihat cahaya.
Nah itu juga kalau kita sebenarnya mau bantah, banyak kan yang sudah dinyatakan oleh Yesus. Jikalau ada yang berkata di situ ada Mesias, di sana ada Mesias, ya kan? Jangan kamu percaya. Bahkan yang namanya cahaya ini juga tidak mengherankan karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang, kan gitu, Bang Arom ya. Artinya banyak hal-hal yang bisa membantah argumen-argumen mereka nih. Nah, lebih lagi ketidaksinkronan dengan Paulus ini. Misalnya temanggu-manggu ada yang mendengar suara ya di Kisah Para Rasul itu. Sampai di data lainnya juga di Kisah Para Rasul yang sama, diksinya berbeda. Tetapi ada juga yang mendengar suara. Yang tadi temanggu-manggu ada yang mendengar suara. Tapi di lain data mendengar suara malah. Seperti juga cuman Paulus yang rebah di tanah. Tetapi di sisi lain ternyata mereka semua rebah di tanah gitu loh. Nah ini hal yang tidak sinkron saya mengamati apa yang diajarkan Paulus. Jadi sepakat tadi apa yang disampaikan itu Pak Arom, bahwasanya andai saja bisa dihilangkan surat-surat Paulus ini berfokus kepada Yesus, saya pikir ini hal yang baik sekali gitu loh. Tapi lalu bagaimana konsep Tritunggal ini, Bang Arom? Andai saja surat Paulus ini dihilangkan gitu. Silakan Abandaku, Bang Arom. Ya, kan tetap ada di 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu kan konsep Tritunggal juga. Ada 3 yang bersaksi di surga. Ada 3 yang bersaksi, betul, iya. Betul, itu kan Tritunggal juga. Kemudian Yohanes 10 ayat 30 itu juga kan sama. Kemudian di Matius ayat 28 amanat agung itu juga sama. Iya, betul Bang Arom. Jadi kalau kita lihat memang begitu Bang Arom, andai saja Paulus dihilangkan ya surat-suratnya, tetap juga sih ada perdiskusian ya yang merujuk kepada Trinitas ini Bang Arom. Kenapa demikian? Karena Yesus itu kan menyatakan hukum yang utama dengarlah Israel, Tuhan kita itu Esa tuh, berarti satu kan? Kemudian Yesus juga menyatakan untuk mendapatkan hidup yang kekal harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Itu lagi tuh, satu lagi tuh. Ya kan? Bahkan kalau kita melihat dari sisi penyembahan gitu kan, Yesus nih dengan perempuan Maria dia berkata, kamu menyembah apa yang tidak kami kenal. Menyembah apa yang kami kenal. Artinya di sini nih, dari narasi itu kan kata Yesus nih, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal tuh, Yohanes 4:22 kalau nggak salah. Nah ternyata yang dimaksud sesembahan itu apa? Nah kalau kita melihat di Matius 11:25 ya kalau nggak salah, tentang Yesus sendiri dengan syukurnya akan berkata, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah ternyata Tuhan langit dan bumi kan Bang Arom. Lebih lanjut juga di Matius narasinya begini kurang lebihnya saya ingat, janganlah sembarang menyebut Tuhan di bumi ini, karena hanya ada satu Tuhan, yaitu dia di surga. Satu lagi tuh Bang Arom. Nah ketika ada Bapa, Putra, Roh Kudus yang tadi abangku sampaikan, ada 3 yang bersaksi gitu kan. Tetap saya pikir masih ada juga perdiskusian Bang Arom, ya nggak sih? Silakan. Betul, karena kuncinya kan di Yohanes 1 ayat 1 Bang. Kuncinya itu kan di Yohanes 1 ayat 1. Memang semua ayat yang menyatakan ketritunggalan itu memang sisipan, nggak ada di ayat-ayat di data aslinya, memang nggak ada. Cuman itu tetap bisa kan digunakan gitu, tanpa harus bawa-bawa surat Paulus gitu loh. Iya Bang Arom ya, menarik ini. Iya, dan tolong Bang Arom memberikan saya pencerahan terkait Nas Yohanes ini. Kalau saya melihat ya, Nas Yohanes 1:1 ini kan awal mulanya Yohanes memberitakan Injilnya, kemudian mengambil istilah Yesus sebagai anak Allah, kan gitu. Ini menurut abangku seperti apa sih? Sudah kemarin saya sudah diskusikan itu sama Bang Faruk. Cuman setan juga Faruk gitu ya. Dia buat saya berantakan jadinya. Mencret saya, dibuat dia pening kepala saya langsungan.
Jadi ada benarnya juga dia ngomong. Dari mana Yohanes tahu firman itu adalah Allah? Kalau pada mulanya adalah firman, kapan Allah itu berfirman sama Yohanes? Ya benar juga ya. Muter juga otak saya jadinya. Sial juga Faruk ini, kata saya. Itu juga lucu sih, kalau surat adalah firman itu kan yang menceritakan Yohanes. Kapan malaikat itu datang ke Yohanes coba? Kan aneh juga sih memang. Iya juga gitu loh. Makanya saya males diskusi sama dia. Hancur otak saya jadinya nanti. Iya Bang Arom ya. Jadi itulah ya namanya apologet muslim listener kita dengan triknya masing-masing gitu kan. Kalau saya beda lagi Bang. Beda lagi Bang Arom. Pertanyaan saya biasa dengan saudara kita Kristen tuh. Kalau kita lihat nas Injil Yohanes ini kan awal mula Injilnya disampaikan ya. Kemudian mengambil istilah Yesus anak Allah, sebenarnya referensinya Yohanes dari mana kira-kiranya sampai mengambil narasi itu ya, mencoba Bang, iya ya. Kalau itu ada kemungkinan Yohanes menerima pada saat pengajaran Yesus setelah ada di dunia kan. Tapi kalau Yohanes 1 ayat 1 itu nggak bisa dibantah tuh omongan Faruk tuh. Yohanes dapat dari mana tuh? Itu Ya, yang benar. sudah dibantah tuh. Karena Iya benar Bang. itu awal mula firman menjadi manusia kan. Nah itu tuh saya lagi mikir kemarin itu pas diskusi sama Faruk tuh, saya mikir ini Faruk otaknya jauh juga mikirnya, setan juga kata saya. Dapat Iya dari luar biasa mananya dia. bingung juga gitu loh. Iya betul Abandaku Bang Arom, dan Kristen juga nggak pernah, kadang-kadang jarang menyentuh hal ini Abandaku Bang Arom. Ketika mereka berangkat ini andalannya Oten ini ya kan, maaf nih Bang Arom. Yohanes 1:1 sampai nyemplung ke Yohanes 1:14. Itu dua ini yang paling fundamental mereka sering bawa-bawa. Kemudian akulah jalan dan kebenaran. Nah, tiga ini gitu kan. Tidak ada satupun manusia yang sampai Betul. kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi ketiga hal ini karena gini Bang Teras. Gini Bang Teras, karena kuncinya itu hanya di Yohanes 1 ayat 1 Bang Teras. Kalau itu sudah dibatalkan analogi dari Faruk, ya udah selesai diskusi gitu loh. Kalau itu aja nggak bisa jawab gitu loh. Karena itu fatal, itu memang pondasi utamanya Yohanes 1 ayat 1 itu. Makanya saya udah nggak mau lagi masuk dialog sama Faruk tuh, males saya. Iya. Masya Allah. Iya betul Bang Arum, berat itu kalau itu yang kita dapati dari pertanyaan gitu kan. Dari mana Yohanes mengetahui itu gitu kan? Firman itu menjadi manusia misalnya. Nah kalau tadi mungkin seperti saya ya, kalau istilah yang diambil diksi bahwa Yesus ini sebagai anak Allah kan gitu. Ya sepakat tadi yang sampaikan Bang Arum, itu ada kemungkinan bisa jadi waktu masih Yesus bersama dengan Yohanes kan. Nah, tapi pertanyaan Bang Farid luar biasa ya, sulit, berat ini. Tapi kira-kira Pak Aro, menurut apa tuh analisirnya, kalau Kristen ngeyel, kira-kira mereka akan berpikir kemana mereka mengambil suatu narasi yang supaya mereka tuh ibaratnya sudah terikat di situ, tapi berusaha untuk melepaskan ikatan itu, Bang Aro. Tetap kalau pertanyaan Bang Faruk kemarin tuh, kalau pertanyaannya dari mana dia dapatkan cerita ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari mana Yohanes dapat firman Allah ini? Sedangkan Yesus belum ada. Tetap terjun bebas Bang. Kalau pertanyaannya itu bingung jawabnya. Iya Bang Aro. Nah itu dia Bang Aro. Makanya kadang-kadang saya juga tergelitik ketawa saya Bang Aro, ketika saudara kita Kristen kita misalkan membuat satu tema gitu kan, apakah Yesus Tuhan, ngomongnya begitu mengalir, nanti pasti akan masuk tuh Yohanes 1:1. Cuman saya ya kadang-kadang saya keping di bawah ini, bukan saya nggak mau
terus siapin obat. Ini dua trek sakit kepala saya ini itu. Begitulah Bang Arom ya. Makanya Bang Arom kan biasa saudara kita Oten itu ya, nyelenehnya seperti ini. Kalau ketika kita hanya contoh tadi, kalau Yohanes 1:1 kalau kita lihat nas ya secara jelas, di situ kan diksinya Yohanes memulai itu Injilnya. Tapi kadang-kadang Oten nggak percaya aja itu. Nah kita pungkem aja langsung kita lihatkan gitu kan. Sampai di situ terjelas, terlihat jelas sekali gitu kan warna biru itu. Tapi mereka masih saja tetap berusaha gimana supaya ikatannya tadi itu yang saya maksudkan Bang Arom. Sedemikian rupa mereka membangun satu narasi supaya mereka seolah-olah sudah bisa lepas dari ikatan itu. Tapi mereka juga tidak sampai berpikir bahwa ikatan ini juga bukan ikatan yang sangat-sangat mudah dirapuhkan lagi atau mudah diputuskan gitu kan. Karena ya contoh nih pertanyaan yang dibawa sama Bang Faru, dari mana kira-kira Yohanes ini mendapatkan itu gitu kan, apakah diilhami? Nah ini yang paling sulit loh Bang Arom, kata diilhami. Nah kebanyakan dari saudara kita Kristen ini diksinya begini, itu kan kamu nggak tahu karena ini kan diilhami. Sebenarnya pembenaran diilhami itu bagaimana sih bisa memberikan satu pembuktian akurat itu Amandaku, namanya Itu- kata ilhami. Itu aja Iya. udah salah itu, Bang. Kalau kalimat Iya. itu dia jawabnya karena Yohanes diilhami, sedangkan Yohanes aja ketemu Yesus aja setelah Yesus sudah dilahirkan di Lukas. Beranjak dewasa baru ketemu Yohanes. Nah, ayat Yohanes 1 ayat 1 itu belum ketemu Yesus Yohanes. Itu dari mana gitu loh. Itu dia Bang Arom, pusing kita Bang Arom. Makanya saya nggak mau ngeladenin Faruk dulu. Males saya. Bikin botol sama dia. Itu dia Bang Arom. Tapi di antara semua apologet Kristen Bang Arom, yang paling lucu itu satu nih, gue masak ada di bawah ini Bang Arom, sampai tadi saya di DM loh. Di DM saya sampai narasinya panjang-panjang itu. Cuman saya nggak ladenin kan, saya tahu dia ini orangnya kan Dia bukan screennya apologet 21, Bang. dia. Bukan ya. Dia bukan apologet dia. Saya juga angkat tangan kalau sama dia. Orang gila dia itu tuh. Tahu nggak Bang Arom, yang paling Ya, lucu yang buat saya tertawa itu, kemarin saya di roomnya Bang Arif dengerin dia ngoceh aja. Habis berapa? Panadol 2 saya, Paramek 2 saya. iya. Tahu nggak Bang Arom, di komal saya itu sampai viewer saya menurun itu gara-gara gue masak, tahu nggak? Mungkin pikirnya saudara kita Oten kan, si Balanda lagi di atas yang ngomong asal-asal gitu kan, ada pejabat lah beginilah di surga katanya. Kodok pun dibahas sama dia. Kodok tuh Bener. dibahas kodok sama dia. Astaga. Kodok dijadikan Tuhan sama dia. SWT kata dia. Astaga. Tapi itu dia Bang Arom, ada juga kadang-kadang buat kita naik darah juga ketika mereka bilang alam ndak lolos jadi tuan. Emang ini loteri gitu kan. Tuan di loter kayak nggak lolos aja gitu. Ada aja nih gue masak. Pokoknya di antara semua yang biasa saja diskusi Bang Arom, yang paling nggak bisa saya hadapi itu ini si gue masak ini. Nyeleneh, banyak nyeleneh. Jangankan Masih abang, Bang Juma pun kemarinnya itu diamnya tempat Bang Arif. Serius. Ku bilang sama Bang Juma, kenapa nggak ditanggapin Bang? Biarkan aja dia, kata Bang Juma. Jadi nyerocos terus dia tanpa data. Makanya Bang Arom sampai saya di DM, tahu nggak? DM-nya masih ada di sini nih. Tadi ada berapa di DM sama saya kan cuman membalas satu. Berarti kamu dianggap gumasa, nggak berani diskusi sama dia. Iya benar, dia bilangin begitu. Ah kamu pengecut jadi host. Dia sampai begitu ngomongnya. Tuh di bawah dia tuh nantang tuh, ayo naikin tuh, katanya tuh, gua masak tuh. Tuh, nggak kau, Wah, Tera, kau yang nggak berani benar. pusing saya Bang Arom, jujur saya nggak bisa diskusi dengan gue masak.
Oh, saya sakit otak saya, Bang Arom. Kita tanya apa, jawabnya pasti tentang pejabat. Seolah-olah di surga itu ada Saya aja pejabat RT, ada apa. Saya sekali sama dia kemarin di room Bang Arif, udah tobat saya nggak mau lagi, nggak berani saya. Jujur saya mending aku kalah dari awal saya, serius. Begitu juga di koman saya kemarin, Bang Arom, ada Bang Akal Sehat, ada Bunda Bang Erik. Terus apa lagi kemarin tuh ada banyak teman-teman, nggak ada lagi yang mau ngadapin. Saya diam aja, saya mute, saya punya mic itu saya mute, biarin aja dia ngoceh apa. Viewer saya itu lebih 100 sampai turun, tahu nggak, 20. Sumpah ini gue masa menurunkan, bukannya Itu dia orang udah yang ngechat senang tuh. gitu. Dia udah ngechat di bawah tuh, ayo naikin katanya tuh. Kan agak lain emang gue masa. Iya, kalau dinaikin saya diam aja, Bang Arom, saya nggak mau saya nggak mau diskusi dengan gue masa. Lah kan Anda yang di DM. Tuh, naik tuh Nah, itu orang itu. Ayo lo. Saya Nggak usah takut. Oke, Apa gue masak? tahu. Selamat sore. Terima kasih. Sore gue masak. Iya. Kenapa Gimana gue Kalau masak? gini kawan, ya kan? Masih menuhankan Ada anak manusia gue seseorang- masa. Hmm? Masa masih menuhankan anak manusia? Apa? Masih menuhankan anak manusia? Iya. Hmm. Nggak ada Manusia masalah. dituhankan. Iya. Kok manusia Dengarkan ya. dituhankan kenapa? Ya, dengarkanlah dulu. Ini Ya dengar kan? nih. Biar sekedar ini kan sekedar hiburan ini. Iya, Nggak kau usah. jadi mainanku di sini. Hajar Bang Arom. Jadi Seseorang saya anggap tidak sangat pintar. Itu pasti karena saya merasa lebih pintar dari dia, atau mungkin kami sama-sama pintar gitu ya. Kau masa kau yang paling pintar pokok. Nah, Jadi, kemudian gini, itu analoginya. Apa kepintaranmu? Seseorang Aku pasti- masa dengar. Apa kepintaranmu? Pintar nipu atau pintar apa? Pintar nyari duit? Ini kan analogi. Jika seseorang Ya, pintar saya anggap apa dulu, tidak sangat jawab. pintar, berarti karena saya merasa sangat pintar. Ya Sekarang pintar gini, apa? Pintar apa dulu? Jawab dulu. Muslim Pintar kan apa? merasa Yesus tidak sangat suci atau tidak Tuhan. Jangan Muslim menganggap Yesus tidak sangat suci atau tidak Tuhan. stres. Nah, pertanyaannya, tolonglah tunjukkan bagaimana itu. Kok bisa ya Muslim itu menganggap Yesus itu tidak sangat suci atau tidak Tuhan? Oke, ku jawab ya. Ku jawab ya. Hmm. Oke, ku jawab. Gue masak gini. Kau dulu baca di Alkitab itu di mana Yesus dibilang suci. Kristus kan artinya sangat suci. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Tahu dari mana, Pak? Kristus kan yang diurapi, yang Bahasa disucikan. iya. Bahasa apa itu? Mau bahasa apapun itu. Nah, lo mampus lah kau. Kristus artinya yang disucikan oleh Sang Maha Pencipta. Salah itu bukan itu. Artinya Kristus manusia yang diurapi, bukan yang Iya. disucikan. Yang diurapi sama yang disucikan beda. Manusia, Yesus itu kan manusia yang diurapi. Ya, nggak ada tulisan suci di situ. Nah, Manusia, yang ya? diurapi, yang Manusia. diurapi Nggak ada tulisan. oleh Sang Maha Pencipta. Nggak ada tulisan suci di sangat situ. suci. Nggak juga. Yang diurapi oleh Sang Maha Pencipta pasti sangat suci. Enggak juga. Masa yang disucikan oleh Sang Maha Pencipta kau bilang nggak sangat suci? Enggak juga. Gumasa, Enggak juga. Gumasa, izin Bang Arom. Gumasa, Sang Maha Pencipta itu siapa? Gumasa. Sang Maha Pencipta itulah pemimpin para Allah yang di surga. Lo mampus. Ya, biarkan dia Bapak dari dia. Udah. Iya. Enggak kayak gini loh. Dia tidak sehingga Tolong dulu berubah. tunjukkan Enggak. bahwa Muslim lebih suci dari Yesus. Enggak. Sehingga Kau Yesus aja. tidak suci. Kau aja yang menurut ngomong. kalian.
Kau aja yang ngomong. Kau aja Kan yang ngomong. Muslim kan menganggap Yesus itu tidak suci. Artinya karena Nah, Muslim merasa lebih suci dari Yesus. Saya mewakili Amanda Bang Arom tadi dengan pertanyaannya. Kalau ada dinarasikan Yesus suci dalam Bible, saya berhenti berat Coba datanya di mana? Yesus Kristus. Kristus artinya kan suci. Iya di mana? Di mana tertulis di situ Kristus suci di mana? Dengarkan ya. Memang secara langsung Ngaku kan. tapi gini loh. Lanjut Mas Tri. Kristus artinya yang diurapi. Selesaikan pasienmu Bang Arom. Bang Arom. Kalau Sudah diurapi. gini, Siapa yang mengurapi dia? Gini Bang Dalbo, Siapa yang mengurapi dia? Gini Bang Dalbo ya. Yahweh, Sang Maha Pencipta. Selagi gua masak belum Kalau bisa sudah menunjukkan diurapi ayat Sang Maha Pencipta, di mana berarti dia sudah tertulis sangat suci, suci. saya nggak mau terusin. Kalau sudah sangat suci itu namanya SWT atau Tuhan. Jangan Itu kan keterangan terhadap suatu pribadi. Tante Masa, jangan senggol-senggol Islam. Ya silakan Bang Arom. Artinya Iya. Silakan Bang Arom. Tante Masak ini sudah takmir dia. Ya, pokoknya temukan dulu ayat di Alkitab di mana Yesus disebut suci, baru kita lanjut. Kalau enggak itu gimana mau lanjut? Kan Tante macet. Masa. Masalahnya Tante Masa ini dia sendiri yang karang-karang. Jadi lebih Yesus dibanding Yesus. Yang tahu Yesus itu Tante Masa. Ya nasihati lagi. Padahal sudah macet. Tante Masa. Saya ladenin ada kamu Gumasa. anak Allah yang tidak suci. Saya ladenin kamu Gumasa. Tunjukkan ayatnya di mana, baru kita lanjut. Saya ladenin. Tunjukin. Silakan. Nah, Tante gini ya. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi, ya. Nah, siapa yang mengurapi Yesus? Apa coba pertanyaan saya ulangin lagi Gumasa? Iya. Pertanyaan Artinya saya apa? bagaimana itu Yesus Ulangin. disebut seorang suci? Ulangin pertanyaan saya apa? Ulangin pertanyaan saya apa? Di mana tertulis Yesus suci? Ya, Oke. saya lagi nggak bahas Kristus. Saya lagi bahas di mana tertulis suci. Oke. Udah, dengarkan. Di mana buktinya kalau Yesus suci? Kita lihat. Ya. Surga adalah tempat sangat suci, sangat mulia. Kita lihat itu di mana? Kita lihat itu di mana? Kita lihat di mana? Kita lihat di mana? Kita lihat di mana? Siapapun Kita lihat di mana? yang bertempat di kita lihat surga di mana? pasti Kita sangat lihat di suci, mana? sangat Kita mulia. lihat di mana? Kita lihat di mana? Kita lihat di mana? Apanya? Kita lihat di mana? Kita lihat di mana? Omonganmu ini, kegabrulanmu ini kita lihat di mana? Kita lihat di mana? Ini ada di semua kepala, ada pernyataan saya ini ada Iya di semua mana? kepala. Nggak bisa aku baca kepalamu. Aku mau baca Dengarkan, juga. ini ada di kepalamu loh. Nggak bisa. Ada di kepalamu ini. Nggak bisa. Siapa tahu ada tertulis di bisa. kepalanya. Siapa tahu ada Nggak tertulis bisa. di kepalanya. Coba open cam. Gue masa. Coba gue lihat kepalamu dulu. Lihat. Dah ya. Oh udah iya belum. Saya nggak mau lanjut. Belum. Mana open cam. Saya mau lihat kepalamu dulu. Katamu ada di kepalamu. Mana? Saya mau lihat. Lihat kepalanya. Mana? Jadi Mana? Enggak. Kalau kita melihat Mana lihat dulu fakta, enggak bisa. Mana lihat dulu. Kalau melihat Mana lihat dulu fakta, enggak mana lihat dulu. hanya Mana iblis lihat dan dulu, umat iblis lah lihat dulu. Mana lihat dulu. Jangan kau benerasi. Lihat dulu apa pertanyaan saya tadi. Katanya ada di kepalamu. Mana? Nah, saya mau tunjukin. Udah saya sakit kepala di roomnya Bang Arif. Kau buat udah sakit kepala saya di room Bang Dalbo. Jangan kau buat saya sakit kepala lagi.
Cukup kemarin di Dulu depan Bang Arif aja. Kau buat kepala saya yang satu mana kepala. dulu? Kepala Nah, yang mana dia dulu? ini semua Dan gua dari kepala dia. ke dari kepala ke badan buat sakit saya ini. Jangan kau buat sakit kepala saya lagi di Rumbang Dalbo ya. Besok-besok saya hindari Rumbang Dalbo ini. Coba. Mana tunjukin gua Tante masak. Masa, coba open cam dulu Tante Masa. Open cam dulu lah Tante Masa, kita mau lihat loh kepalanya. Gak berani dia teman-teman. Gak berani gua masak lemah. Gua masak lemah. Gak berani kau gua masak. Kelihatan kau lemah. Kau gak bisa buktikan kau lemah ternyata. Kau nantang-nantangin diskusi tapi kau lemah. Lemah kau gua masak. Belum satu ronde Bang Arum ya. Belum satu ronde udah kalah. Turun ke kepalanya ya. Kabur dia. Lemah kau gua masak. Mana gua masak? Tunjukin ke saya kalau kau pintar. Mana gua masak? Udah di atas. Lemah kau gua masak. Dia nggak Satu apa-apa, pertanyaan saya lemah. udah mencret kau satu pertanyaan. Mana? Tunjukkan. Buka kamera, Mindset buka kau. kamera, Masa, buka kamera. Masak. Tunjukkan. Oke. Tunjukkan. Jangan oke-oke, tunjukkan. Baca kelahiran Yesus. Tunjukkan di mana itu. Matius. Tunjukkan. Matius, Lukas 1 bodoh. ayat 18. Tunjukkan. Matius 1 ayat 18. Tunjukkan. Bunyinya apa? Oke, saya baca ya. Sampai nggak ada kata-kata suci di situ, awas kau ya. Suci artinya kudus. Tunjukkan. Dah ya, dengarkan. Luar biasa guys, luar biasa. Apa yang ditunjukkan samamu gua masak? Mana? Jangan kau beleng-beleng. Besarkan tuh. Baca. Mana? Baca. Mana? Seperti berikut. Mana? Nah, Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu mereka dan mengandung dari Roh Kudus. Mana sucinya di situ? Roh Kudus kan roh suci. Yang saya minta Yesus suci itu mana? Botol. Kan dia kan berasal dari roh suci. Enggak maka dia bisa, pun jadi suci lah. enggak begitu. Mana tunjukin yang benar? Mana? Jangan kau Roh Kudus framing. artinya Enggak roh bisa. suci. Tunjukin dulu mana? Nah, ini aja permudah aja karena pikirannya terbatas. Roh Kudus itu artinya suci. Roh Kudus itu siapa? Enggak kayak gitu. Beda. Roh Kudus sama Yesus beda. Jangan samakan. Gini loh. Bahan bakunya diri Yesus itu Kalau roh dia kudus. samakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus, artinya Nah, Yesus jadi mengandung gini. ibunya. Itu. Ia mengandung dari roh kudus. Ibaratnya gini, anggaplah Jangan dulu ibarat, roh kudus itu jangan sperma. ibarat. Saya mau Gini. tertulis, nggak mau. Bahan baku diri Yesus itu nggak roh kudus. nggak mau. Makanya Buktikan. karena Ayatnya Yesus, mana diri buktikan? Yesus itu Nggak mau. bersumber Nggak dari mau. Roh Kudus. Nggak mau. Mana buktikan? buktikan. Sehingga Mana? dirinya disebut kudus. Mana? Nggak mau. Buktikan. Karena dia dirinya disebut Buktikan. kudus, maka dia Buktikan. disebut juga Buktikan. orang yang sangat suci. Kau itu nggak bisa diskusi. Kau Orang itu yang pertanyaan orang aja. Kau nggak paham apa yang ditanya, jawabnya apa? Kan botol gua masak. Kau jawab dulu pertanyaan saya apa? Kau kait-kaitkan pula dengan Roh Kudus. Botol. Kau jawab yang benar gua masak. Ayo kita diskusi benar. Mana? Hancur. Pusing. Mana Nah, itu gua kan masak? Bang Arum. Masih berani mau DM saya. Nah, saya ini muridnya Bang Arum nih. Mana gua masak? Tunjukin dulu
baru kau bisa ngoceh. Tunjukin dulu, baru kita lanjut. Ini gue masa Masa, di mana? kalau enggak- Dia atau di mana dia? Gumasa mana? Gumasa, tunjukin dulu mana sucinya, mana yang tertulis Yesus suci itu mana? Tunjukin, Yesus suci katamu mana? Jangan bernarasi, Itu jangan kudus bernarasi. atau Yesus itu suci. Enggak mana kalimatnya mana Yesus suci? Mana? Artinya kan Tertulis di mana? Tertulis di Jangan- mana? jangan ngeyel dalam kebotolan. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Ini kan gini, Tertulis di mana? Matius Ya, 1 ayat 18. Hei, yang nonton ini banyak. Tanya ke mereka di bawah itu, mana ada tulisan Yesus suci di situ? Roh, Mana? kan gini. Mana? Yesus Mana? itu berasal dari Roh Kudus. Kau tunjuk mana Yesus suci mana? Mana? Kau tunjuk. Mana? Kau tunjuk. Mana? Kalimat itu mana? Kau tunjuk. Jangan kau cari lagi ayat lain, gak ketemu di situ. Cari yang lain dia. Cari data lain dia. Gue masak. Bang Arom. Pusing melari kemana literasinya ini? Mencret kau, Mencret kau. Mana Coba tunjukin? cari di pengkhotbah. Cari di pengkhotbah, coba gue masak. Tunjukin. Pengkhotbah. Cari gue masak. Cari 700 ini yang nonton. Biar kau tunjukin ini tulisannya Yesus suci. Tunjukin tulisannya mana. Jangan kau bernarasi. Jangan nangis kau gue masak. Baru permulaan ini kita mau diskusi. Tunjukin mana. Gue masak. Matinya kau. Besok pagi pun ku tunggu kau cari. Sampai di situ tertulis sunyi, kau ganti hurufnya kan apa? Mana Angka- tulisannya Yesus suci mana tulisannya? Mana tulisan sucinya mana itu manusia yang diurapi, itu Kristus artinya, bukan manusia suci. Mana manusia sucinya? Mana gue masak. Tunjukin gue masak. Jangan kau bohong. Tuhan artinya sangat Berarti- suci. Enggak, beda. Mana Yesus yang suci itu mana? Tulisannya mana? Oh, tidak Mana, ada mana? sangat suci. Tunjukin. Yesus itu Ya seorang udah, yang kudus. bagus. Jadi Nggak Yesus ada, itu Bang seorang yang Teras. kudus. Jadi Artinya dia Yesus itu bohong. seorang yang sangat suci. Enggak, kau bernarasi, kau bohong. Kudus Gua masa artinya bohong. sangat suci. Gua masa bohong. Gua masa tukang bohong. Kudus artinya Gua masa suci. tukang bohong. Gua masa tukang bohong. Teberak kan kau, gua masa teberak kau. Jangan tukang bohong kau, mangkaknya jadi orang. Bohong-bohong kau di sini. Gak ada pun tertulis Yesus suci di situ. Kau main-mainkan Roh Kudus pula. Kau main-mainkan Kristus pula. Dasar kau penipu kau gue masak. Sakit-sakit kepala kau sekarang. Mampusnya kau gue masak. Bang Arom, saya yakin seumur hidup nggak akan bakal dibawa lagi kata di suci ini, Bang Arom. Kalau yang itu suci ini. Iya, dia teberak dia sekarang kan. Mampus ya kau. Makanya nggak usah kau ngibul, penipu kau gue masak. Mana sekarang mainkan akal sehatmu itu. Kami semua di sini, omonganmu itu suci. Mana datanya, mana ayatnya? Bang Kita Arom, baca sama-sama. Bang Arom, ini bukan diikat dengan pakai tali rapian lagi ini Bang Gumasa, Bang Arom, tapi di rantai ini Bang Gumasa, Bang Arom. Saya
Gini loh, saya jujur Bang Tera, saya itu emosi memang kalau sama dia. Karena kemarin dia buat saya sakit kepala, habis obat 2 saya kemarin, Paramek tempat Bang Arif. Serius. Sekarang dia mau bawa lagi itu. Sekarang kau jawab dulu, baru kita diskusi. Nggak ada yang mau diskusi sama kau di sini. Saya yang mau diskusi sama Mugu Masa. Tunjukin dulu, ayo. Surga Kuladenin kau. adalah satu-satunya tempat suci dan Belum tempat kudus. sampai, Kudus. belum sampai ke sana, belum sampai ke sana, Sehingga belum apapun sampai ke yang sana, bertempat belum sampai ke sana, belum sampai ke sana, belum orang-orang yang suci atau orang-orang yang kudus. belum sampai ke sana, belum. Oke, Yang awal dulu, karena yang awal dulu. tidak memadai, saya permisi. Yang Sakit perutku gue masa. Lari Bang Arom, lari. teberak kan dia, teberak. Mampus kau. Makanya kau gue masa kesel kali saya samamu. Serius. Bang Arom, sumpah bisa mikirnya gue masak begini Bang Arom. Tadi sebenarnya Arom itu siapa ya? Pasti begitu. Kok bodohnya gue bawa-bawa kata suci. Pas dibalikin terikat sudah dia kan. Kabur Bang Arom. Kemana mah gue masak? Mana dia? Lari. Kabur. Masa naik lagi? Bang Tera ya, saya Bang Arif itu udah kayak nggak kayak bukan orang terpelajar saya dibuat sama dia. Sama Bang Arom tuh semalam kan saya buka komang tuh. Viewer saya tuh mau 200 sudah. Pas saya naikin gue masak. Mungkin kan saudara-saudara kita Kristen itu kan kebanyakan kalau kita buka komang itu kan banyak viewer dari saudara kita Kristen kan. Tiba-tiba redup sampai 20 yang tinggal. Ini sampai 20 kan baru satu rongkar. Saya bilang kamu nih pembawa sial gue masa. Habis ngomongnya sih pejabat. Bagi saya bilang sampai tahu nggak Bang Arom? Komal saya itu sampai Bang Akasia tuh opong-opong game tuh diminta itu. Pokoknya kisru komal saya gara-gara gue masa awalnya. Ya kan? Pas saya turunkan dia naiklah Oten, nggak ada lagi yang mau tenang, pokoknya diskusinya sampai marah-marah. Nah datang Bang Akal, opong kem disuruh semua minta opong kem, nggak ada yang mau opong kem. Saya bilang gara-gara kamu gue masak sampai komal saya jadi begini kisru. Wah dia DM saya bangku Bang Arom, kamu pengecut kau turunkan saya katanya. Bagaimana nggak diturunkan? Sekarang dia terbungkam kan, satu pertanyaan aja udah terbungkam dia, teberak dia satu pertanyaan aja. Benar Bang Arom, Bang Arom cara Nyerah dia. pikirnya tuh cepat tangkal. Bang Arom juga luar biasa mengamati setiap nilai-nilai narasi gitu kan. Dan ini pentingnya ini kalau kita berapologet dengan seperti itu kan gitu. Membangun kata sendiri. Ini orang Muslim menyatakan bahwa Yesus tidaklah suci, ya kan? Dia sebenarnya mau mirroring ke apakah Baginda mungkin ke situ pikirannya ada kata suci. Nah, sebelumnya betul. Bang Aron Mau mirroring dia. Mirroring. Tapi karena Bang Aron cepat tangkal, macet dia. Sebelumnya tunjukkan dulu kalau Yesus suci, kan berat kan itu. Luar biasa Bang Arom. Tapi baru kali ini memang ada yang buat gue masak itu ibaratnya diikat nggak lagi pakai tali rapia Bang Arom. Ini rantai ini. Jadi satu-satunya dia kabur. Naik lagi lah. Luar biasa Bang Arom mengamati setiap narasi yang dibangun ya. Sama lawan-lawan diskusi. Tapi dia keluarnya langsung keluar dari live Bang Dalbo loh. Ngeri kali. Ngeri. Di bawah pun nggak ada. Nah ini kejadian Bang Arom tadi Lari dia bang. sampai 2 kali kan membangun narasi kan Bang Arom.
dia menyatakan kesucian itu kita lihat di surga. Nah, lalu Bang Haru lagi menyampaikan ke mereka bagaimana cara melihatnya. Bagaimana cara melihatnya itu luas sampai ada di pikirannya katanya Seropong Camp tadi kan. Jadi tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Narasinya sendiri yang buat mereka terikat nih. Gue masa ngeri. Aduh. Ada lagi yang kayak gue masa itu, si Bob itu. Nah, Bob itu cari pawangnya lah, Bob tuh. Iya, Pak Bob ya biasa juga. Cuma pernah saya diskusi dengan Pak Bob. Cuma biasa kalau saya sekro kan Bang Arum. Saya lihat di komal-komal muslim, aduh ada juga itu. Nggak ada satu sama saya gue masak. Dia datang ketemu saya lagi, saya buat 10-0 dia nanti lihatlah. Iya kalau datang lagi Bang Arum nggak akan lagi. Kalau apalagi kalau nadi komal saya Bang Arum pasti yang saya sampaikan ke mereka tuh, nah coba tunjukkan dulu di mana ada kata suci di dalam Bible. Anda kan seorang yang hebat nih, apologet yang selalu menantang-nantang dari apologet lainnya. Nah buktikan coba. Ya pasti berpikirnya ke itu lagi Bang Arum. Nggak ada kaitannya, beda itu, nggak ada kaitannya. Orang gila itu dia. Itu dia. Aduh, masa. Pokoknya di komal saya kemarin itu Bang Arum sampai teriak-teriak sepuasnya. Habis nggak ada yang melawan. Saya udah tahu memang kan kalau gue masak udah sering sih diskusi masalahnya dengan dia, jadi saya miuk aja sampai teman-teman yang lainnya itu pusing sendiri. Ya udah, saya udah juga mampus ini terapi, saya nggak mau lanjut saya. Sampai Pak Arya itu ada juga Pak Arya itu ngomong udah saya malas dengan gue masak. Itu yang paling lucu kalau sudah ke pejabat-pejabat ini, pejabat surga ini Bang Arom. Ini dari mana Iya, sih? kemarin dia bawa kodok pun diangkat jadi pejabat sama dia. Kodok pun orang gila memang dia itu. Baru dia menyatakan begini Bang Arom, setiap yang sudah masuk surga pasti Tuhan. Nah saya bilang Tuhan itu di surga yang seperti bagaimana sih bagaimana? Nah, inilah kebodohan kalian katanya. Di surga itu orang yang sudah masuk surga berarti bisa disebutkan Tuhan. Datanya di mana? Nah, inilah kebodohan kalian. Itu kebodohan itu benar. Iya, tadi kan dia mencret kan. Tadi dia mencret langsung dia mengakui langsung kan. Oh ya sudah, saya turun dulu kata dia. Nggak kuat dia. Tapi luar biasa Bang Arum, saya salut itu cara menangkal gitu kan dari narasi orang tuh. Saya tadi belum tentu bisa sampai ke situ Pak, pikiran saya Bang untuk membungkam gitu kan. Saya memang dendam sama dia Bang Teras, jujur aja saya memang dendam sama dia. Iya. Serius, malam itu saya dibuat makan Paramek 2 loh. Serius Bang Teras, sakit kepala saya. Serius, saya memang dendam. Pikir saya ketemu lagi, awas kau, kukuliti kau. Terbukti ya Bang Arom, di komalnya Bang Dalbo saksi sejarah ini untuk gue masak ya. Tapi satu-satunya cara untuk gue masak supaya tidak terdeteksi bahwa ini gue masak harus merubah cara berbahasanya dalam Raploget, kemudian mengganti nama akunnya. Itu saja yang bisa menyelamatkan dia. Kalau masih yang begini-begini itu ketahuan masih. Boleh, gue masak DM aja kalau mau rematch DM saya aja. Mau di mana kita diskusi gue masak. DM saya aja. Kita rematch. Mana itu gue masak Abang Romea? Saya belum pernah saya tanya juga alamatnya itu anak itu. Tera Jawa kah? Apakah? Jangan
sabun dia, Bang Tera. Kebanyakan makan sabun, makanya begitu dia. Itu kemarin Bang Arom sampai ada yang taping saudara kita Kristen mungkin. Bisa nggak di masa kamu turun aja dari kemarin terapi itu, kamu tuh asal ngomong gitu loh. Kita itu banyak sekali taping itu, iya. Kamu tuh merusak-rusak keimanan itu di taping begitu. Saya bilang, "Ih, masak ini gimana sih?" Habis ngomongnya ngaur sih Bang Arom yang tidak ada referensinya gitu loh dari data Bible kan. Pejabat. Contohnya itu Tuhan katanya itu. Kita semua Tuhan kalau sudah masuk di surga. Wah, saya bilang luar biasa ini. Nah, datanglah teman-teman lainnya masuk awal-awalnya kan, sampai dibuat puyeng juga sama Gu Masak. Nah, datanglah TP banyak itu. Bisa nggak berhenti kamu diskusi Gu Masak? Pokoknya sampai viewer saya tinggal 20 Bang Arom. Saking jengkelnya mungkin kan teman-teman Kristen yang monitor di bawah kan. Pokoknya salamin buat Bang Juma. Kalau Bang Juma nggak monitor, saya Arom sudah mengalahkan Gu Masak hari ini. siap Bang, siap. Aduh. Iya, Bantri monitor apa Anda? Ya siap. Ya Bang. Ya, lanjut dulu Bandaku. Bang Arong, izin saya mau beli rokok dulu Bandaku. Saya parfum dulu. Rokok Oke. Soalnya Gu Masak bilang sekelas Bang Juma aja nggak bisa ngalahin dia katanya. Ini Iya. Ini Bang Arong. temen Bani typing di bawah. Bang Arong, kita sebagai orang waras mengalah lah. Kita harus mengalah. Kalau nggak digituin, dia kapan sakit hatinya Bang Dalbo? Buat dia sakit hati dulu. Dia sakit hati tadi kan, langsung bilang ya udah kalau gitu saya turun kata dia kan. Berarti kan udah sakit hati, bagus lah itu. Sama ya yang taping di Munarman dia pikir taping begitu ada terguncang. Dia mau apa ya? Dia mau samakan pendukung Edis. Nah itu curhatan Edis kan ada di PT saya tuh. Kata Edis, saya sayangkan saudara. Kau nyimak di tempat saya. Kau mendukung saya. Kenapa kamu mualaf? Nah ini Munarman. Mau dia sama-samakan. Tidak, Islam itu pakai akal. Kau lihat PT saya saudara. Kau pikir kamu taping-tapingan begitu? Orang tertarik kagak? Enggak, kami menganggapmu tidak waras. Lanjut. Saya mau cari dulu Gu Masak. Ya ada Bang, ada itu saya kasih ini. Dari tadi saya tarik dia nggak mau naik. Nggak mau dia naik. Kenapa nggak mau naik? Dari tadi. Kenapa? Gu Masak sini. Damai kita Gu Masak damai. Tapi kau yang benar. Munarman nggak mau naik. Oh, enggak. Kukira Gu Masak. Kalau kau ada di bawah, saya minta maaf lah ya Gu Masak. Tapi maksud saya, ayolah diskusi baik-baik. Nggak ada saya niat mau jatuhin harga dirimu. Kau baiknya sebenarnya, cuman mulutmu yang nyerocos terus, pusing saya. Jadi kebohongan semua yang kau lontarkan. Naik sini, ayo kita. Kamu Gu Masak, ayo. Kepala. Nggak mau saya minum. Bang Arom, saya mau nanya ini. Sesuai dengan hati nurani. Kan Bang Arom ini kan bisa baca Al-Quran ya, bukan terjemahannya, bukan Latinnya beliau dia baca. Bukan. Saya mau tanya Bang, kira-kira ketika Bang Arom baca Al-Quran dan perbandingan baca Bible, kira-kira mana yang lebih sedap? Yang mana yang lebih sejuk? Coba. Karena menurut saya, kalau Bible aja, kalau Al-Quran, dijawab jujur coba.
Oke, karena menurut saya suara saya bagus, Bang Dalbo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Itu Kira-kira bang, Menurut- cari menurut ayat-ayat saya, itu dibaca. menurut saya karena suara saya bagus, jadi ya saya pilih baca itu aja lah. Al-Quran aja ya. Bukan pilihan bacanya bang, mana yang lebih sejuk di kalbu, artinya tidak membosankan. Ya di Al-Quran ya tidak membosankan jelas, karena ada panjang pendeknya, ada makhrijul hurufnya gitu ya. Kayak baca. Makanya ayo siapa yang mau jadi makmum saya, yuk. Saya udah bisa imam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dulu asadu Allahu Akbar. asadu alla ilaha illallah haram. Ayo Bang, Masya Mbak Cancer sama saya berarti ya. Ya bareng. Saya jujur bertanya bang, saya jujur. Saya sudah bukan nenek-nenek artinya, Abang. sabar deh. Bukan artinya saya mau ini, enggak. Sesuai dengan hati nurani Bang Arom, mana yang lebih sejuk dibaca, Bible, terserah lah. Satu perikop yang lain di sana. Dan yang lebih mudah dihafal Bible, satu perikop atau Al-Quran. Oh, kalau Padahal Al-Quran ini bukan bahasa kalau kita. kalau untuk hafalan enak Al-Quran dihafal. Saya ada beberapa ayat pendek hafal Al-Quran. Tapi kalau